Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septianingrum dengan NIM 205211287 dari 2H Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan membahas tentang tradisi Jawa Islam dengan narasumber yang sudah saya wawancarai. Yang pertama adalah kita membahas tentang tradisi Islam Jawa. Apa sih tradisi Islam Jawa ini? Nah, tradisi Islam Jawa ini tradisi yang awalnya ini secara turun-temurun dari nenek moyang yang ada di tanah Jawa. Nah, seiring berkembangnya zaman ulama, penyebaran agama Islam yang menyebarkan agama Islam ini masih kental dengan penambahan tradisi-tradisi yang sudah ada terlebih dahulu di tanah Jawa. Jadi tradisi Islam Jawa ini merupakan penggabungan antara cara, hal-hal dengan aturan dalam agama Islam yang diterapkan di tanah Jawa, yang bertujuan memasukkan agama Islam ini ke tanah Jawa tanpa merusak adat dan tradisi yang baik yang sudah ada sejak dahulu. Pertanyaan kedua, apakah narasumber ini sudah pernah mengikuti tradisi Islam Jawa? Jawabannya adalah sudah, dan yang beliau ikuti seperti grebek maulud, lebaran ketupat, nyadran, suronan. Karena kita hidup di Jawa, tentunya kita juga mengikuti tradisi-tradisi yang ada di Jawa. Nah, tradisi Islam Jawa apa sih yang berkembang di tanah Jawa ini? Yaitu contohnya seperti selamatan. Nah, selamatan ini adalah sebuah tradisi yang tradisional dengan mengadakan syukuran, doa bersama, yang duduk bersila di atas tikar melingkar dengan nasi tumpeng atau lauk pauk. Selamatan ini dilakukan untuk merayakan seperti pernikahan, kelahiran, pindah rumah, dan lain-lain. Contoh selanjutnya dari tradisi Islam Jawa ini adalah grebek maulud. Nah, grebek maulud ini diadakan dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi. Nah, perayaannya ini terjadi saat hari terakhir dari sekaten. Biasanya berupa gunungan yang berupa hasil bumi kemudian dibawa. Nah, setelah itu masyarakat berebut dari gunungan itu. Selanjutnya, contoh tradisi Jawa yang berkembang di masyarakat yaitu adalah nyadran. Nah, nyadran sendiri adalah upacara yang dilakukan di masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah, seperti kita melakukan membersihkan makam, tabur bunga, dan puncak acaranya ini adalah kenduri selamatan di makam. Nah, biasanya diadakan mendekati bulan Ramadan. Selanjutnya adalah suronan. Nah, suronan ini adalah tradisi yang berkembang juga secara turun-temurun yang biasanya terjadi pada malam 1 Suro atau 1 Muharram. Nah, diadakan ini seperti selalu ada ritual yang diselingi oleh pembacaan doa. Nah, kegiatan ini menitiberkan pada ketentraman dan keselamatan batin. Tujuan dari pembacaan doa ini adalah agar dijauhnya dari mara bahaya, mendapatkannya keselamatan. Selanjutnya adalah lebaran ketupat. Nah, lebaran ketupat ini adalah suatu tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa yang perayaannya biasanya ini dilakukan setelah seminggu dari Hari Raya Idul Fitri yang tepatnya pada tanggal 8 Syawal. Nah, simbol dari ketupat ini melambangkan dari kebersamaan. Nah, kegiatannya seperti kita adalah memasak olahan untuk ketupat ini yang diantar kepada sanak saudara. Seperti itu. Selanjutnya adalah malam selikuran. Nah, salah satu tradisi orang Jawa. Biasanya orang Jawa ini melaksanakan atau memperingati tradisi ini pada tanggal 21 Ramadan atau lebih dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah,
Pada malam itu awal dari Rasulullah SAW memulai beritikaf. Nah, itikaf ini berarti kan berdiam diri di masjid dan sebagai ibadah yang disunahkan untuk dikerjakan di setiap waktu dan diutamakan pada bulan suci Ramadan. Dan lebih dikhususkan 10 hari terakhir untuk mengharapkan datangnya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, menurut masyarakat Jawa memiliki nilai atau arti yang spesial. Nah, tradisi budaya ini sekaligus religius agama. Tradisi dandangan. Nah, tradisi ini merupakan tradisi Jawa. Nah, lebih tepatnya berada di Kabupaten Kudus. Masjid ini yang menjadi pusat keramaian adalah Masjid Menara Kudus. Nah, dandangan ini ditandai dengan awalnya bulan puasa pada bulan Ramadan. Nah, mengapa disebut sebagai dandangan, yaitu diambil dari suara beduk masjid tersebut saat ditabuh untuk menandai awal bulan puasa. Awal dari tradisi dandangan ini yaitu para santri ini berada di depan Masjid Menara Kudus di setiap menjelang Ramadan untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus tentang penentuan awal puasa. Nah, kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan di sekitar masjid, sehingga akhirnya ini lebih dikenal dengan pasar malam yang ada di setiap menjelang Ramadan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tahlilan. Nah, tahlilan ini merupakan yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, biasanya tradisi ini dilakukan setelah 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 1000. Asal mula dari tahlilan ini adalah awalnya sebelum Islam masuk ke Jawa, yaitu ketika ada orang yang meninggal, maka selama 7 hari 7 malam ini mengadakan lek-lekan atau bahasa lainnya yaitu seperti begadang. Nah, dengan adanya masuknya Islam dibawa oleh Wali Songo ini menjadikan begadang atau lek-lekan ini diganti dengan tahlilal yang dengan 7 hari juga, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dengan mendoakan orang yang meninggal dengan kalimat thayyibah. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.